Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, ada banyak kode dan simbol yang tersebar di alam semesta ini. Bagi mereka yang mau memperhatikan simbol dan kode itu, maka mereka akan mampu menangkap sinyal-sinyal Allah yang kelak membimbing mereka kepada pencapaian tajalli wujud ilahiyah atau penampakan eksistensi ketuhanan di setiap apapun yang dilihatnya. Di antara simbol itu adalah fenomena angka 7 yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Pertanyaan lainnya yang mungkin muncul di benak Anda terkait di balik misteri angka 7 ini. Mengapa ada banyak fenomena angka 7 di dalam agama Islam? Tidak dapat dipungkiri, Anda akan menemukan kenyataan di antaranya. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sebagaimana firman-Nya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi, seperti itu pula, dan seterusnya. Quran Surat At-Tolak ayat ke-12. Fenomena yang lain adalah Allah menghiasi langit dengan 7 bintang, sebagaimana firman-Nya, dan sungguh kami telah menjadikan gugusan bintang di langit, dan kami telah menghiasinya bagi orang-orang yang memandangnya. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-16. 7 bintang tersebut adalah Zuhal, Mustari, Marih, Syamsu, Zahro, Atarid, dan Qamar. Allah menciptakan 7 lautan, sebagaimana firman-Nya pada surah Luqman ayat ke-27. Dan laut, dan ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudahnya. Adapun 7 lautan yang dimaksud adalah Taubristan, Oman, Hindustan, Karman, Kolzam, Rum, dan Maghrib. Terdapat 7 kali pengulangan lafal ayam atau hari di dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya 7 hari dalam seminggu. Allah menciptakan 7 buah neraka sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Hijr ayat ke-44. Neraka itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Adapun 7 pintu neraka tersebut adalah Jahim, Quran Surat Asy-Syura ayat 91, Jahannam, Quran Surat Al-Hijr ayat 43, Sa'ir, Quran Surat Insyiqaq ayat ke-12, Saqar, Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42, Hutamah, Quran Surat Al-Humazah ayat ke-5, Lado, Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-15, Hawiyah, Quran Surat Al-Qari'ah
ayat yang ke-9. Terdapat 7 kata dalam kalimat tauhid, yaitu la atau tiada, ilaha Tuhan, illa melainkan, Allah zat yang wajib disembah, Muhammad hambanya yang terpuji, Rasul utusan Allah zat yang wajib disembah. Ada 7 martabat fase ketauhidan dalam dunia tasawuf. Yang pertama martabat ahdiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat alam arwah, martabat alam mitsal, martabat alam ajzam, insan al-kamil. Allah menetapkan ada 7 kali putaran bilangan dalam tawaf di Baitullah yang merupakan presentasi dari rotasi alam ini sebanyak 7 kali dalam seminggu, dan terdapat 7 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Baitullah sebagai arah kiblat. Kemudian bilangan sa'i antara Safa dan Marwah ada 7 kali bolak-balik. Bilangan batu kerikil ketika melempar jumrah sebanyak 7 kali dan 7 kali lemparan. Allah memuliakan 7 nabi serta umatnya dengan 7 hari tertentu. Allah memuliakan Nabi Musa dengan hari Sabtu, memuliakan Nabi Isa dengan hari Minggu, memuliakan Nabi Daud dengan hari Senin, memuliakan Nabi Sulaiman dengan hari Selasa, memuliakan Nabi Yakub dengan hari Rabu, memuliakan Nabi Adam dengan hari Kamis, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hari Jumat. Allah menetapkan ada 7 anggota sujud untuk menyembahnya dalam sholat, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Nama-nama surah Al-Fatihah yang populer pun bisa dikategorikan 7, yaitu yang pertama Fatihatul Kitab atau pembuka kitab suci, dikarenakan merupakan pembuka pada permulaan dalam mushaf Al-Quran. Selain itu merupakan kunci pembuka isi Al-Quran. Yang kedua Ummul Quran atau induk Al-Quran. Al-Fatihah merupakan induk seluruh isi Al-Quran serta menjadi pokok intisari atau kesimpulan dari semua isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang ketiga As-Sab'ul Matsani atau 7 yang berulang-ulang. Hal ini karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat 7 ayat yang dibaca berulang dalam sholat maupun di luar sholat. Ada juga yang mengartikan kata matsani itu berarti 2 bagian, karena di dalam hadis menyebutkan Al-Fatihah itu terbagi 2, 1 bagian untuk Allah dan 1 bagian untuk hambanya. Yang keempat Al-Quran Al-Azim atau bacaan yang agung, karena isi Al-Fatihah mengandung seluruh isi Al-Quran yang mencakup pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempurnaan dan keagungan sifat-sifatnya. Yang kelima Al-Waqiah atau pelindung, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur lalu membaca Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad, maka ia telah aman dari segala sesuatu kecuali maut. Hadis riwayat Bazar. Yang keenam Al-Kanzu atau perbendaharaan. Hal ini karena Al-Fatihah merupakan suatu khasanah ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Lalu yang ketujuh ad-doa atau doa. Hal ini dikarenakan Al-Fatihah merupakan pengabul dari segala hajat dan keperluan. Jika Anda memiliki hajat atau keperluan, maka bacalah surah Al-Fatihah hingga selesai. Yang terakhir, dan Allah menetapkan ada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah yang wajib dibaca di dalam sholat secara berulang kali setiap rakaatnya.
Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, demikianlah rahasia di balik angka 7 di dalam surah Al-Fatihah dan juga fenomena angka 7 yang muncul di dalam Al-Quran demi memberikan pengetahuan dan wawasan baru yang bisa menambahkan kekaguman dan luar biasanya Allah dalam membuktikan betapa indahnya kitab suci Al-Quran ini. Semoga kita semakin cinta dan selalu bisa membaca Al-Quran, memahami apa yang dikandung di dalamnya, dan bisa mengamalkan di setiap aktivitas kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.